Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Victoria dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas D, Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan. Pengertian dari sistem digestif adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim atau senyawa kimia lainnya. Fungsi sistem digestif. Yang pertama, untuk mencerna sumber makanan yang dijadikan sumber energi tubuh. Kemudian memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Kemudian absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang terakhir, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Anatomi sistem digestif. Yang pertama, rongga mulut atau cavum oris. Kedua, tenggorokan atau faring. Yang ketiga, esofagus. Yang keempat, lambung atau stomach. Kemudian dari lambung ke usus halus atau small intestine. Dari usus halus kemudian ke usus besar atau large intestine atau kolon. Selanjutnya ke rektum dan terakhir keluar melalui anus. Saya akan menjelaskannya satu persatu tiap organ. Yang pertama, rongga mulut atau cavum oris adalah organ pertama yang mencerna makanan dengan cara mekanik dan kimiawi. Dengan cara mekanik yaitu makanan dikunyah oleh gigi, sedangkan secara kimiawi makanan tersebut dikunyah dan dicampur oleh saliva atau air liur yang mengandung enzim-enzim. Batasan rongga mulut atau cavum oris yaitu di sebelah kanan dan kiri adalah pipi, di bagian depan adalah bibir, dan di bagian atas adalah langit-langit. Organ-organ dalam mulut yaitu gusi adalah jaringan yang menahan gigi pada tempatnya. Mukosa mulut atau selaput lendir adalah lapisan di seluruh bagian dalam mulut. Selanjutnya, kelenjar ludah. Ada 3 pasang kelenjar ludah yang berfungsi untuk memproduksi air liur atau ludah. Selanjutnya, reseptor sensorik terletak di seluruh mulut yang membantu merasakan suhu dan tekstur makanan atau minuman. Selanjutnya, taste buds. Sel-sel ini membantu merasakan rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian gigi berfungsi menghancurkan dan merobek makanan untuk ditelan dan dicerna. Jumlah gigi pada orang dewasa normal adalah 32 gigi. Selanjutnya, lidah merupakan otot kuat yang memiliki taste buds. Bahasa awamnya papila itu ya, taste buds. Kemudian organ ini membantu menggerakkan makanan di sekitar mulut dan membantu berbicara. Dan yang terakhir adalah uvula, yaitu sepotong daging yang tergantung di belakang langit-langit mulut yang membantu memindahkan makanan dari mulut ke tenggorokan. Nah, ini adalah gambar dari cavum oris atau mulut
Nah, yang di tengah-tengah ini adalah vulva yang barusan saya jelaskan. Selanjutnya, dari mulut, makanan tersebut lewat ke faring atau paring, yaitu suatu kantong fibromuskuler yang berbentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra yang panjangnya lebih kurang 14 cm. Terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus. Merupakan tempat penyimpanan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Maka dari itu, ketika kita makan tuh dilarang sambil berbicara karena takutnya makanan yang seharusnya masuk ke faring malah salah masuk ke jalur pernafasan ya. Selanjutnya, fungsi faring berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Kemudian, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Dan selanjutnya, sebagai tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Nah, dari faring tadi, makanan akan turun ke lambung melalui esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara faring dan lambung. Nah, ketika setelah dari esofagus, makanan akan dicerna dalam lambung atau gaster. Nah, fungsi gaster adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas di sini ya. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Gaster atau lambung pada bagian superior atau atas berbatasan dengan bagian distal esofagus. Pada bagian inferior atau bawah berbatasan dengan duodenum, yaitu bagian dari intestin atau usus halus. Kemudian pada bagian anterior atau depan dibatasi oleh bagian superior diafragma. Pada bagian anterior dari musculus rectus abdominis dan bagian kanan oleh lobus hepatis sinistra. Pada bagian posterior, lambung berhubungan dengan pankreas, adrenalis sinister, ginjal, dan diafragma. Fungsi motorik lambung sebagai penyimpanan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Kemudian pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus. Atau yang dimaksud seperti bubur, makanan tersebut dicerna atau diolah menjadi seperti bubur. Kemudian pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi usus halus. Bagian-bagian gaster yang pertama, pars cardiaca, bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium cardiacum. Pars cardiaca merupakan jalan masuk lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus. Selanjutnya, fundus gastricum, bagian yang berbentuk sebuah kubah yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction atau perbatasan antara gaster dan juga esofagus adalah tempat di mana esofagus ini masuk ke dalam lambung bagian teratas.
Selanjutnya, korpus atau bodi gastricum merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf J, atau seperti bulan sabit itu ya. Kemudian bagian pars pylori terdiri dari 2 bangunan, yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Pylorus merupakan daerah sphincter yang menebal di sebelah distal untuk membentuk M-sphincter pyloricus yang berfungsi mengatur pengosongan isi gester melalui ostium pyloricum ke dalam duodenum. Kemudian sphincter merupakan otot melingkar yang mempertahankan penyempitan suatu bagian tubuh alami yang melemaskan sesuai dengan fungsi fisiologis normal. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, dari gester atau lambung makanan tersebut diturunkan ke intestinal atau usus halus melalui pylorus tadi ya, yang barusan saya jelaskan. Nah, usus halus atau intestin adalah lanjutan lambung yang terbentang mulai pilorik sampai ileocecal dengan panjang lebih kurang 7 meter. Menempati sebagian besar rongga abdomen terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus coleodochus dan ductus pancreaticus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ini gambar dari intestin atau usus halus. Duodenum adalah bagian teratas yang menghubungkan tadi antara lambung dan usus halus. Bukan menghubungkan ya, maksud saya sebagai perbatasan antara lambung dan usus halus. Nah, ini kemudian ada jejunum, dari jejunum kemudian ileum ini yang lebih ke horizontal ya, bentuk lingkar lekuk-lekukannya. Dan ileum yang bagian paling bawah yang menghubungkan dengan kolon atau usus besar. Fungsi dari intestin atau usus halus yaitu proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat tercerna melalui kerja berbagai enzim dalam saluran GI. Absorpsi zat gizi dan air yang terdapat dalam makanan yang masuk dalam tubuh, yaitu pemindahan hasil-hasil akhir pencernaan KH, lemak, protein, air, elektrolit, dan vitamin melalui dinding usus ke dalam sirkulasi darah dan limfe untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Pergerakan makanan pada intestin yaitu terdiri dari otot-otot sirkular atau longitudinal. Makanan tersebut didorong dan diserap oleh otot sirkular dan longitudinal. Kemudian dipersarafi oleh sistem saraf enterik yaitu plexus Auerbach dan plexus submucosa atau plexus Meissner, terdiri dari gerakan segmental dan peristaltik. Selanjutnya, dari intestin makanan masuk ke dalam kolon atau usus besar. Kolon adalah lanjutan usus halus berbentuk U terbalik
terdiri dari appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan rectum. Panjangnya sekitar 140 cm, berarti mulai dari vulva, ilasa, kel, sampai anus. Usus besar, ini adalah gambar usus besar atau kolon. Jadi dari intestin dia masuk ke usus besar atau kolon bagian bawah ini. Kemudian yang terbentang di sebelah kanan berbentuk horizontal adalah kolon ascendent. Kemudian yang vertikal di atas ini adalah kolon transversum, dan terbentang ke bawah atau horizontal sebelah kiri adalah kolon descendent. Kemudian di bagian bawah ini adalah kolon sigmoid, dan yang terakhir adalah rektum. Fungsi dari kolon yaitu menyerap air selama proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya bakteri E. coli. Membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh, pengeluaran feses dari tubuh atau defekasi. Pergerakan makanan di usus besar atau kolon, terjadi reabsorpsi air atau elektrolit dari bahan feses. Feses bergerak ke rektum karena kontraksi haustral atau mass movement. Kemudian terjadi proses defekasi. Ciri khas gerakan usus besar adalah pengadukan haustral, gerakan meremas yang terjadi progresif ini menyebabkan isi usus bergerak bolak-balik sehingga memberikan waktu untuk terjadinya absorpsi. Peristaltis mendorong feses ke dalam rektum dan menyebabkan pergerakan dinding rektum dan aktivasi refleks defekasi. Nah, selanjutnya yaitu rektum dan anus yang merupakan bagian dari kolon juga, dan bagian terakhir dari makanan atau dari proses pencernaan. Ini gambar dari rektum dan anus. Jadi berada di paling bawah dari kolon ya, yang ditandai warna merah ini rektum yang ini, dan yang lubang terakhir ini adalah anus. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, jadi anus tersebut adalah organ terakhir yang dilalui oleh sistem pencernaan. Jadi sisa-sisa metabolisme atau sisa-sisa makanan yang telah kita makan, yang tadi prosesnya dari mulut ke faring, ke esofagus, ke lambung, ke intestin, ke kolon, berakhir di rektum dan dikeluarkan melalui anus, yang kemudian jadilah kita buang air besar atau defekasi hampir setiap hari ya normalnya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem digestif atau anatomi fisiologi sistem digestif. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Masukan dari teman-teman sangat berguna untuk saya ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Henry Didi Harto yang merupakan guru pengampu saya.
atau dosen pengampu saya yang mengajarkan mata kuliah anatomi fisiologi dan memberikan tugas ini. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.